Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk materi terkait dengan zakat. Hari ini materi yang kedua yaitu zakat mal. Sebelumnya kami mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Semoga tahun depan lebih baik dari tahun kemarin dan kita senantiasa dalam keadaan sehat. Amin. Allahumma amin. Anak sekalian yang kami sayangi, seperti yang telah kita ketahui, zakat ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal kemarin sudah kita bahas, zakat fitrah kemarin sudah kita bahas. Hari ini kita membahas tentang zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Mal artinya harta. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat. Wajib bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat. Untuk dasar diwajibkannya zakat mal, ini berdasar firman Allah surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Jadi orang yang menerima, berhak menerima, orang yang sudah mempunyai orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat, maka orang tersebut harus mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki. Jadi ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman bagi jiwa mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Untuk syarat-syarat muzaki, orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, satu, orang Islam, orangnya itu muslim. Yang kedua, tidak budak atau orang yang merdeka. Sekarang hampir dapat dikatakan yang masuk kriteria budak hampir tidak ada. Yang ketiga, harta itu milik sempurna. Milik sempurna yang dimiliki oleh seseorang, bukan harta patungan atau bukan harta gabungan dengan orang lain. Harta milik sempurna oleh seseorang. Yang keempat, harta sudah mencapai batas minimal atau nisab. Yang kelima, harta tersebut sudah dimiliki selama 1 tahun atau haul. Untuk harta yang wajib dizakati, yang pertama emas. Emas ukurannya minimal 93,6 gram. Zakatnya 2,5%. Perak 624 gram, zakatnya 2,5%. Harta perdagangan. Ini nilai dari harta perdagangan dihitung dengan emas. Jadi jika harta perdagangannya itu sudah ada senilai 93,6 gram emas, maka wajib dizakati. Dihitung harga sekarang. Contoh sekarang itu katakanlah harga emas 500.000, harga yang murah. 500.000, maka jika harta perdagangannya sudah mencapai 41,665 atau 41.650.000, maka wajib zakat mengeluarkan zakat 2,5%. 2,5% itu hitungannya paling gampang, per 1 jutanya itu 25.000. 2,5% itu kalau hitungan paling gampang 1 jutanya itu 25.000. Jadi kalau 40 juta maka zakatnya adalah 25.000 kali 40, 1 juta.
Kalau hartanya 50 juta, maka zakatnya adalah 25.000 kali 50, berarti 1.250.000. Jika hartanya 100 juta, maka atau jika yang wajib dizakati itu 100 juta, maka untuk zakatnya adalah 2,5 juta dan seterusnya. Binatang ternak ada kambing, ada domba, ada sapi. Lihat tabel berikut itu. Lihat tabel yang ada di layar. Untuk berikutnya, untuk zakat pertanian, itu pertanian yang menghasilkan makanan pokok, itu nisabnya adalah 750 kg atau 7,5 kintal bersih. Zakatnya, jika pengairannya itu dari air hujan tidak bayar, maka zakatnya 10%. Apabila airnya itu membayar, seperti yang sering kita jumpai di para petani itu kalau mau mengairi bayar, maka jika pengairannya bayar, maka zakatnya yaitu 5%. Untuk barang temuan atau rikas, zakatnya 20%. Rikas itu 20%. Jadi andaikan satu ketika ada orang menemukan di tanah milik pribadinya, gali menemukan emas, maka itu wajib jangan lupa untuk mengeluarkan zakatnya. Untuk yang lain-lain itu dikiaskan dengan emas. Coba ini di bawahnya hal-hal yang tidak termasuk kategori 1 sampai 6 ini dikiaskan dengan standar harga emas. Zakatnya 2,5%. Untuk berikutnya, orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat, ini sesuai firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Ini ada 8. Orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat berdasar surat At-Taubah ayat 60 itu ada 8 orang. Yang pertama fakir. Fakir itu orang yang memiliki harta tapi sangat sedikit, tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Atau dengan kata lain, paling gampang, orangnya itu mempunyai pekerjaan tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan separuh dari kebutuhan minimal. Separuh dari kebutuhan minimal. Untuk orang miskin, itu orang yang mempunyai penghasilan tapi penghasilannya tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal sehari-hari. Di atas separuh tapi masih belum mampu memenuhi kebutuhan minimal. Katakanlah sekarang kebutuhan minimal sehari itu 50.000, maka penghasilannya mungkin 20.000 atau 30.000. Yang ketiga amil, ini pelaksana zakat. Ini amil, bukan amil yang ada di masjid, di musola itu bukan, tapi amil yang diangkat resmi oleh negara. Yang keempat mu'alaf, orang yang hatinya masih lemah, di antaranya orang yang baru masuk Islam atau orang yang orangnya itu masih malas untuk berbuat baik, malas ibadah, itu perlu kita santuni agar hatinya semakin kuat, semakin rajin untuk beribadah. Yang kelima adalah rikob. Rikob itu hamba sahaya. Nah, sekarang kelihatannya sudah jarang banget. Hamba sahaya budak yang dijanjikan oleh majikannya akan dimerdekakan dengan membayar tebusan. Jadi contoh, seorang majikan, kamu akan saya merdekakan jika kamu sudah mampu bayar saya 10 juta. Maka budak tersebut nabung. Kalau sudah ada 10 juta diserahkan ke juragannya, maka dia merdeka. Nah, sekarang alhamdulillah adanya aturan ini, sekarang hampir dapat dikatakan tidak kita jumpai perbudakan di dunia ini. Yang kelima ada yang keenam adalah gharim. Gharim itu orang yang banyak hutang, orang terlilit hutang, tapi dengan catatan hutangnya itu bukan untuk maksiat. Bukan untuk maksiat. Orang yang terlilit hutang sampai orangnya jatuh, ekonominya jatuh, tidak mampu bekerja dan dia masih punya tanggungan hutang. Maka orang itu disebut gharim, berhak menerima zakat dengan catatan untuk nanti dibayarkan zakat yang diterima nanti itu
untuk membayar zakat, bukan malah untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan yang tidak penting. Karena kadang orang itu jika memegang uang, dia itu lupa akan kebutuhan membayar hutang. Yang ketujuh, sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau di negara-negara ya, alhamdulillah di Indonesia tidak ada. Di negara-negara yang memang menghadapi orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi orang Islam, maka orang itu kita beri zakat. Kalau di Indonesia, memang orang-orang yang ada satu pendapat yang termasuk orang yang berjuang di jalan Allah, para kiai-kiai yang ngajar di masjid, di pondok, di musola, yang tidak ada gaji sama sekali. Tidak ada gaji dari mengajarnya itu. Tekun mengajar kitab di musola, di pondok, tapi mengajar Al-Quran, tapi sama sekali tidak ada gaji tetap. Itu ada pendapat yang mengatakan bahwa itu termasuk sabilillah, orang yang berhak menerima zakat. Yang kedelapan, Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan bukan untuk maksiat, dia kehabisan bekal. Ini ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Untuk manfaat zakat mal, yang pertama, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Ini dari orang yang mengeluarkan zakat. Jadi orang iman, orang yang beriman itu ada perasaan senang, perasaan senang apabila dia itu melaksanakan satu kewajiban. Contoh sholat, orang yang kalau sudah imannya kuat, kokoh, maka jika sudah sholat hati rasa plong, lega. Kalau belum masih ada ganjaran. Sama, zakat seperti itu. Zakat jika sudah mampu dan dia sudah melaksanakan hatinya itu nyaman, tenang. Jadi syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Janji Allah jika mampu bersyukur, Allah akan menambah nikmat yang diberikan. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial. Jadi orang yang kaya, yang mampu, memperhatikan orang yang kurang mampu, yang belum beruntung. Yang ketiga, menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis, mengurangi sifat kikir. Sifat kikir itu ajakan setan. Jadi orang setan selalu menggoda manusia untuk jangan dan jangan mengeluarkan harta. Itu godaan setan. Yang keempat, untuk membersihkan harta dan menjaga dari ketamaan orang yang zakat. Insya Allah orang yang tekun zakatnya itu hartanya bersih dan diselamatkan oleh Allah. Yang kelima, menolong, membantu, membina kaum du'afa, orang yang lemah ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Mudah-mudahan kita semua mampu kelak anak-anak sekalian dititipi Allah rezeki yang cukup, dan jangan lupa ketika dititipi Allah rezeki yang cukup, tunaikan zakat untuk manfaatnya kepada yang zakat dan juga kepada orang yang menerima zakat. Zahirnya kita memberi, tapi pada dasarnya adalah manfaatnya pada kita semua. Dan terima kasih. Ada pertanyaan, komen, sampaikan lewat kolom komentar. Untuk tugas, nanti tugas materi kedua tentang zakat ini akan kami sampaikan lewat grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.